Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa sejarah berulang. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, setelah mengikuti perjalanan hidup sekian lamanya, kita memang bisa melihat seperti apa kata orang, hidup itu seperti spiral katanya Pak Paul, yang pada suatu saat juga akan mengulang hal-hal yang mirip gitu, walaupun rentang waktunya sudah berbeda, termasuk juga kehidupan di dalam rumah tangga itu Pak Paul. Dan memang ya seperti itulah yang saya jalani dan saya percaya juga Pak Paul jalani. Nah ini mengapa Pak Paul? Apa ini suatu hal yang kebetulan atau bagaimana Pak Paul? Untuk lebih menegaskan contohnya Pak Gunawan, ini sering saya lihat ya waktu dulu saya bekerja di rumah sakit jiwa. Orang yang memang menjadi korban kekerasan tatkala kecil, setelah dewasa itu kalau dianya tidak menggunakan kekerasan yang sama kepada anak-anaknya, dia itu menjadi korban kekerasan suaminya. Jadi saya juga dulu sering bertanya-tanya, kok kenapa ya? Bukankah seharusnya dia udah belajar dari pengalaman? Dia sudah menjadi korban kekerasan, maka ya sekarang jangan mengulang lagi sejarah yang sama. Tapi kok sering kali itu yang kita lihat ya, sejarah berulang. Nah ada beberapa yang bisa kita pikirkan sebagai penyebab kenapa kok sejarah cenderung berulang di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama adalah fokus kita tuh seringkali pada sejarah yang buruk ya. Bahwa sejarah yang buruk itu tuh akhirnya berulang lagi dalam kehidupan kita. Tapi sebetulnya pada kenyataannya sejarah yang baik pun berulang. Jadi apa yang kita alami ya, sewaktu kita kecil, hal-hal yang manis, yang kita bisa juga cicipi, nah itu cenderung tuh berulang tatkala kita dewasa membangun rumah tangga sendiri. Kalau rumah tangga kita penuh dengan kasih mesra, kecenderungannya jauh lebih besar setelah kita nanti berkeluarga, kita pun akan mengulang ya rumah tangga yang penuh dengan kasih mesra itu. Nah jadi yang kita juga perlu luruskan adalah ternyata bukan hanya sejarah yang buruk yang akan bisa terulang, tapi sejarah yang baik pun bisa terulang. Nah ini yang kita juga perlu waspadai. Nah tapi sekarang pertanyaannya adalah kepada sejarah yang buruk itu kok sering berulang ya. Yang pertama saya kira alasannya adalah ketidaktahuan kita akan dampak buruk itu. Misalnya ya karena orang tua menggunakan pukulan keras dalam mendisiplin kita, maka kita pun menggunakan cara yang sama mendisiplin anak. Nah kita luput menyadari bahwa sesungguhnya problem kita dengan kemarahan bersumber dari cara orang tua mendisiplin kita dengan cara kekerasan. Kita itu tuh nggak suka dipukul, tapi orang tua sering menggunakan kekerasan. Kita akhirnya menyimpan kemarahan demi kemarahan, sehingga meluap, sehingga hati kita dipenuhi dengan kemarahan. Tidak heran waktu anak kita melakukan kesalahan, maka kemarahan yang besar itulah keluar. Atau pasangan kita melakukan kesalahan, kemarahan kita udah langsung meluap dan kita udah langsung ingin menggunakan kekerasan. Ya, kalau begitu apakah bentuk-bentuk seperti itu merupakan bentuk balas dendam gitu Pak Paul? Sesungguhnya dalam pemikiran kita enggak ya, kita enggak mau melakukannya untuk membalas dendam sebab kita tahu bahwa ya sasarannya bukanlah anak kita atau pasangan kita. Tapi kita sebetulnya itu enggak suka dengan orang tua kita. Tapi karena memang udah terlalu menumpuk kemarahan itu, sehingga akhirnya mudah sekali keluar kemarahan-kemarahan tersebut. Itu sebabnya kekerasan itu sering dilestarikan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Maka langkah pertama adalah kita mesti menyadari ya, mengetahui dampak buruknya itu. Karena kita seringkali nggak menyadari dampak buruknya itu, maka kita terus menggunakannya ya. Nah sekarang kita perlu sadar bahwa oke, sekarang saya mengerti lah kenapa kok saya mudah marah. Sebab apa yang pernah saya alami dulu itu memang menciptakan kemarahan dalam hati saya. Saya nggak suka dengan apa yang saya alami. Maka akhirnya kemarahan demi kemarahan sampai sekarang menumpuk-numpuk. Makanya mudah sekali meledak. Nah itu yang kita pertama-tama harus sadari. Ya kalau yang menjadi korban itu kita, jadi saya sendiri Pak Paul ya, dengan korban orang tua atau lingkungan gitu. Kan sebenarnya lebih mudah kita mengenali bahwa
dampak buruknya itu seperti apa gitu Pak Bos? Seringkali itu kita nggak menyadari bahwa kita akhirnya mempunyai potensi yang sama melakukan perbuatan itu. Kita hanya menyadari kita dulu itu tuh korban. Kita nggak suka diperlakukan seperti itu, kita malang dan sebagainya. Tapi kita nggak menyadari bahwa perbuatan tersebut menciptakan siklus kemarahan. Kita sebetulnya itu sedang menumpuk energi kemarahan yang besar dalam diri kita. Itu yang kita nggak sadari. Nah, maka sekarang kita perlu menyadarinya bahwa iya ya, perbuatan orang tua yang penuh dengan kekerasan itu yang menciptakan kemarahan yang besar dalam diri saya. Dan kemarahan yang besar itulah yang akhirnya itu membuat saya mudah sekali meledak. Ya, kalau begitu sebenarnya peran pasangan itu besar sekali Pak Bos. Kalau dia melihat pasangannya berlaku kasar dan sebagainya, kan bisa mengingatkan apa pasangannya ini dulu tidak menjadi korban kekerasan orang tuanya gitu Pak Bos. Nah, dalam upayanya ya menyadarkan, memang dia perlu juga ya berdoa supaya Tuhan memberinya hikmat bagaimana cara menyampaikannya dengan tepat dan minta waktu yang juga pas ya supaya si orang yang bersangkutan itu tuh bisa mendengarkannya. Kalau tidak, memang kecenderungannya adalah dia akan defensif. Dia akan menyalahkan orang dan dia akan berkata, ya kamu yang membuat saya marah. Atau anak ini yang memang keterlaluan membuat saya marah. Nah sudah tentu kita harus ya mengakui bahwa dalam hidup akan ada 1001 hal yang berpotensi membuat kita marah. Tapi kan pertanyaannya kenapakah harus marah sebesar itu? Dan yang kedua, kenapakah harus marah sesering itu? Nah, jadi seyogianya lah kita memang menyadari bahwa oke, ada masalah nih. Ada yang gak beres nih. Kenapakah saya marah sekeras itu dan sesering itu? Nah, waktu pasangan memberitahu kita, seyogianya lah kita dengan tenang mendengarkan dan bersedia memeriksa diri. Iya ya, rasanya kok ini memang masalah yang timbul gara-gara masa kecil saya. Nah, kalau kita udah mengakui ini masalah-masalah kita akan lebih mudah ya membereskannya. Ya, selain hal itu tadi Pak Paul, mengetahui atau tidak mengetahui dampak buruknya, apa ada masalah lain Pak Paul? Secara buruk cenderung berulang sebab kita ini akhirnya tidak mengenal cara lain untuk hidup sehat. Ya, misalkan dalam kasus yang sama tadi, bila pukulan menjadi menu keseharian, pada akhirnya kita tidak mengenal cara lain mendisiplin yang lebih sehat. Kita nggak tahu tuh bahwa kita masih bisa mendisiplin secara efektif dengan cara misalkan membujuk, dengan cara misalkan meniadakan imbalan yang dia inginkan dan sebagainya. Nah, karena ketidaktahuan, cara lain yang lebih sehat, kita menggunakan cara yang sama. Atau kita terbiasa melihat orang tua kita kalau sedikit marah, sedikit cekcok, langsung diam, langsung menangis. Nah, akhirnya cara itulah yang kita gunakan karena kita pun tidak mengerti cara yang lain. Kita nggak melihatnya di rumah. Sehingga nanti setelah kita besar, kita menikah, ada masalah dengan pasangan, kita menarik diri, langsung menangis, menutup diri, nggak mau ngomong sama dia berhari-hari dan hanya menangis. Nah, itulah akhirnya yang terjadi Pak Gunawan. Kita nggak mengetahui ada cara lain yang lebih efektif. Ya, itu kalau saja orangnya dulu sering bergaul dengan banyak orang, dengan melihat pasangan-pasangan yang lain, sebenarnya dia kan bisa melihat bahwa ada alternatif lain untuk mengungkapkan kejengkelan dan sebagainya selain yang satu ini gitu Pak Bos. Betul. Jadi kalau saja orang ini nih dalam pertumbuhannya ya diekspos pada cara-cara lain yang lebih positif, nah dia akan bisa menyerapnya. Dia akan bisa belajar lagi. Misalkan di gereja diadakan ceramah dan dia belajar cara-cara yang lebih efisien dan lebih baik. Nah, itu akan menolong dia. Dan juga ya menyadarkan dia bahwa oh ternyata ya cara orang tua saya salah. Dan ada cara yang benar nih. Nah, sekarang saya mau belajar cara yang benar ini nih. Ya, atau sebenarnya dia tahu bahwa cara itu keliru Pak Boleh, tapi karena dia tidak punya pilihan lain ya hanya itu yang dia kerjakan gitu. Seringkali itu yang terjadi ya karena dalam proses pembelajaran, dalam masa pertumbuhan, itulah cara yang diketahuinya, jadi itulah yang dia gunakan. Ya ada orang kalau marah itu mulutnya kasar sekali. Sebab kenapa? Itulah yang didengarnya hari lepas hari dulu. Sehingga dia nggak mengerti cara lain mengeluarkan kemarahan. Bagi dia ya mengeluarkan kemarahan identik dengan ya sumpah serapah dan sebagainya. Nah sekarang dia mengerti, oh ada cara lain. Dia bisa ngomong baik-baik. Dan bukankah nantinya tuh
Dengan dia ngomong baik-baik, dia malah mendapatkan yang diinginkannya. Nah, dia akan belajar cara lain yang lebih efektif itu. Apakah ada cara lain, Pak Pol, untuk ini yang menyebabkan sejarah buruk itu terus berulang lagi gitu, Pak Pol? Yang ketiga adalah sejarah buruk sering berulang oleh karena kekerasan hati kita mempertahankan yang buruk. Nah, kadang kita merasa bangga bahwa kendati dipukul, dibesarkan dengan kekerasan, kok kita tetap berhasil ya menjadi orang. Bahkan kita beranggapan bahwa disiplin orang tua yang keras itulah yang telah membuat kita tegar dalam menghadapi hidup. Nah, alhasil kita justru ingin mempertahankan metode disiplin yang keras itu dan bersikukuh pada keefektifannya. Kita nggak terbuka pada saran yang lain, meskipun kita telah mendengar masukan atau ceramah, cara yang lain yang lebih efektif, kita nggak mau dengarkan. Cara kita yang paling baik. Buktinya lihat saya menjadi begini nih, bertanggung jawab, berdisiplin tinggi, dan sebagainya. Nah, kita lupa bahwa bukankah dulu kalau kita bisa memilih cara yang lain, kita ingin orang tua kita itu tuh mendisiplin kita dengan cara yang lain. Bukankah kita dulu mencicipi betapa menyakitkannya diperlakukan secara keras seperti itu. Tapi, nah ini yang berbahaya. Kalau kita akhirnya membanggakan cara itu, maka makin sukarlah kita mengubah cara itu. Ya, jadi ini sesuatu yang buruk tetapi dibuat dia ini merupakan suatu kebanggaan, Pak Pol ya. Betul sekali. Ya. Dan saya teringat kehidupan bangsa Israel itu, Pak Pol, yang berkali-kali jatuh pada hal-hal yang sama. Apakah itu mirip dengan ini gitu, Pak? Pada akhirnya cara-cara yang kita gunakan itu tuh meskipun kita tahu tidak efektif ya. Tapi karena itu adalah cara kita cenderung tuh membenarkannya, Pak Gunawan. Ini nih problem manusia ini. Kita cenderung membenarkan diri. Apapun yang kita lakukan, apapun hasilnya, kalau itu adalah kita yang melakukannya, kecenderungan pertama adalah membenarkannya. Sehingga kita gagal belajar cara lain yang lebih baik. Ya, dalam hal rumah tangga juga begitu. Ada cara yang lebih baik, misalkan meminta. Oh, nggak mau kita meminta, kita memerintah. Nah, kita berkata, memang dia perlu diperintah. Kalau nggak diperintah, dia nggak akan menjalankannya atau apa. Nah, kan sebetulnya ada cara yang lain, yaitu meminta dengan baik-baik. Nggak mau. Karena nggak mau, nah kita mau membenarkan cara kita. Alias kita ingin membenarkan diri kita. Jadi saya kira di sini nih ada muatan dosa, yaitu muatan dosa keangkuhan, Pak Gunawan. Karena kita angkuh, kita nggak mau berubah. Tapi kita harus membenarkan. Nah, dengan cara ya membuat perlakuan kita itu atau perbuatan kita itu justru seolah-olah yang paling baik. Mungkin ini yang Tuhan katakan tegar tengkuk itu, Bapak. Seringkali itulah memang dasar atau masalah yang sesungguhnya, Pak Gunawan. Kita itu manusia yang tegar tengkuk ya. Itu yang dialami juga oleh Bani Israel. Mereka tegar tengkuk, nggak mau belajar cara yang baru, cara yang lebih baik, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Ya mereka ingin hidup dengan cara mereka. Dan ya mereka membenarkan cara itu. Demikian pula lah kita. Bukankah sering kita tahu nggak sehat lagi, nggak benar lagi, tapi untuk mengubahnya kita nggak mau. Jadi membenarkan diri bahwa ini cara yang paling tepat, dan pasanganlah yang nggak mau mengerti kita, anaklah yang nggak menyadarinya, kita limpahkan kesalahan pada orang lain. Sesungguhnya kitalah yang mesti berubah. Nah, kalau pasangan atau keluarga kita sendiri tidak mampu menyadarkan kita gitu, Pak Bola, lalu bagaimana kita bisa merubah sikap itu nantinya? Biasanya sih kalau ada peristiwa ya atau kejadian yang benar-benar itu tuh mendobrak ya, membuat kita sangat tertekan, akhirnya baru kita sadar. Ini yang sering kita lihat, Pak Gunawan, pada orang tua yang akhirnya mengalami masalah demi masalah berat dengan anak setelah anak itu remaja atau dewasa. Bukankah di saat itulah orang tua baru berkata, ya, saya sadar saya salah. Dulu saya nggak mengerti. Saya makanya dulu itu tuh sama anak keras. Atau saya dulu sama anak tuh memang nggak begitu terlibat. Saya anggap ya anak udah harus tahu sendiri lah. Saya nggak usah bilangin. Nah, bukankah itu yang sering terjadi? Penyesalan datang terlambat. Baru kita sadar, baru kita mau berubah. Namun di saat itu anak sudah kandung besar. Polanya udah terbentuk, untuk dia berubah pun sudah susah.
Ya, jadi siklus kembalinya peristiwa-peristiwa yang menyakitkan ini Pak Pol ya. Itu bisa pendek, bisa panjang gitu Pak Pol ya. Bisa lama, bisa singkat gitu Pak Pol. Betul sekali. Secepat atau selambat, ya kesadaran kita ya. Kalau kita dengan cepat menyadarinya, mau berubah, ya siklus itu akan terputus dalam segera. Tapi kalau kita juga lambat menyadarinya atau lambat mau mengubahnya, maka dampak itu akan terus berlanjut. Ya, tapi tadi yang Pak Pol katakan kan kemungkinan pertama menimpa kita, lalu generasi kedua anak kita, bisa lagi nanti cucu dan seterusnya. Nah, ini kan makin sulit Pak Pol. Ya, seharusnya lah kita memang menyadari itu. Tapi itu tadi yang saya katakan, kita itu terlambat menyadarinya. Kita baru menyadarinya tatkala anak itu menjadi seperti kita. Tapi saat itu terjadi, anak itu sudah besar. Sebab memang waktu anak itu kecil, ya memang belum menampakkan perilaku yang seperti kita. Kita memang belum bisa melihatnya karena anak masih kecil. Waktu udah besar lah baru kita disadarkan, oh kok dia mirip sama saya ya. Saya ini nggak bisa kontrol kemarahan. Ini anak sekarang seperti saya juga. Nggak bisa kontrol kemarahan. Ini anak kok manipulatif sekali. Oh iya, baru saya sadar seperti saya juga begitu. Nah akhirnya tuh baru kita sadari di usia anak itu sudah besar. Iya, mungkin ada penyebab yang lain Pak Pol, yang menyebabkan kembalinya sejarah buruk itu terulang. Kadang sejarah buruk itu terulang sebab adanya kebutuhan yang memang dapat dipenuhi oleh orang lain, kendati kita harus bayar mahal. Misalnya ya, kita dibesarkan tanpa kasih sayang yang cukup dan berupaya mendapatkan kasih sayang itu dari orang lain. Nah, akibat kurangnya bimbingan, pada akhirnya kita malah terjerat dalam relasi yang buruk dan syarat kekerasan. Kendati demikian, kita tetap mempertahankan relasi itu. Oleh karena kita tetap merasa dikasihi olehnya. Meskipun harus bayar mahal, rumah tangga kita berantakan, sering tengkar, tapi ya kita masihlah mendapatkan kasih sayang. Karena adanya kebutuhan itu. Sehingga kita ulang lagi. Ini saya sering lihat dulu Pak Gunawan waktu saya bekerja di rumah sakit jiwa. Orang-orang yang dulunya adalah korban kekerasan, menikah dengan pasangan yang menggunakan kekerasan. Kenapa kok tetap tinggal dalam relasi yang seperti itu? Karena dia masih mendapatkan kebutuhannya itu dipenuhi. Sehingga meskipun harganya yang harus dibayar mahal, tetap dia bersedia mengulang sejarah orang tuanya yang buruk itu. Ya padahal kedua orang itu, suami istri itu kan punya latar belakang yang berbeda Pak Pol. Cuman masing-masing kan pernah mungkin mengalami kekerasan, walaupun bentuknya berbeda gitu. Nah ini kalau disatukan dalam pernikahan, masalahnya kan banyak Pak Pol. Inilah ironinya hidup Pak Gunawan ya. Bukankah harusnya ya, dua orang yang tahu mempunyai masalah, ya waktu menikah itu tuh, atau sebelum menikah menyadari lah ya bahwa aduh kita banyak masalah, harus bereskan dulu dan sebagainya. Tapi seringkali memang enggak. Karena seringkali tuh seperti colokan listrik Pak Gunawan. Dengan tempatnya ya, untuk kita colokan listrik itu ya. Bukankah masalah itu tuh seringkali tuh klop? Karena kebutuhannya memang berbeda. Yang butuh kasih sayang, yang akhirnya menikah dengan orang yang memang juga senang mengontrol, senang menggunakan disiplin yang tinggi dan akhirnya mudah sekali masuk ke dalam kekerasan. Jadi akhirnya yang butuh kasih sayang menikah dengan orang yang butuh kekuasaan misalkan. Jadi dia butuh kekuasaan, dapat sama orang yang memang lemah, butuh kasih sayang. Jadi klop. Yang butuh kasih sayang, butuh keamanan, dapat ketemu orang yang kok kayaknya tegas, bisa memberi keamanan. Jadi kebutuhannya akhirnya pas sekali. Meskipun sebetulnya di balik kebutuhan itu ada dua problem yang sangat besar. Kalau memang seperti itu bisa tenang keluarganya. Tapi kalau sama-sama membutuhkan kasih sayang dan itu bertemu gitu Pak Pol. Sudah pasti akan saling tarik-menarik, saling menuntut. Kayaknya kok kamu kok kurang, saya aja yang memberi. Ya jadi akhirnya tambah runyam. Bahkan kalaupun tidak sama kebutuhannya, seringkali nggak tenang Pak Gunawan. Karena apa? Karena sekali lagi di balik kebutuhan itu tuh ada problem-problem besar yang akhirnya nantinya mewarnai relasi mereka. Ya, jadi masalah ini, berulangnya sejarah buruk ini, atau yang baik, ini merupakan sebab akibat gitu Pak Pol.
Betul, jadi apa yang telah tertaburkan akhirnya itulah yang harus kita tuai. Iya. Dan apakah ada contoh konkret gitu Pak kalau di dalam Alkitab mengenai hal ini? Yaitu saya teringat contohnya Samuel ya. Samuel itu tuh dibesarkan oleh Imam Eli. Dan kita tahu bahwa Imam Eli itu tuh nggak menjadi ayah yang baik ya kepada anak-anaknya, Hofni dan Finehas. Tuhan menegur Imam Eli ya bahwa kamu itu tuh lebih menghormati, lebih mementingkan anak daripada Tuhan sendiri. Dan hasilnya buruk. Si kedua anak ini meskipun mereka anak imam dan akhirnya ya seharusnya menjadi imam pula, wailah tidur dengan perempuan lain, mengambil harta orang lain, benar-benar berperangai buruk sekali. Sehingga akhirnya Tuhan memutuskan enggak melanjutkan imamatnya Imam Eli. Pertanyaan saya adalah Samuel kan seharusnya lihat semua itu. Dia sejak kecil tinggal bersama Eli, dia melihat ke anak-anaknya Imam Eli yang seperti itu dan melihat langsung Tuhan akhirnya juga memang menghukum kedua orang ini. Menariknya adalah setelah Imam Eli meninggal digantikan oleh Samuel, Samuel mengulang sejarah. Anak-anak Samuel juga bermasalah. Sehingga akhirnya orang Israel datang kepada Samuel dan berkata, kami meminta raja. Kami nggak mau mempunyai imam atau hakim seperti anakmu. Karena bermasalah. Seperti pertanyaan saya jadi adalah, kenapa kok begitu ya? Kenapa sampai orang-orang bisa berkata kepada Samuel, ini ya di 1 Samuel 8 ayat 3. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Kok bisa terulang sejarah seperti itu ya? Nah, saya kira yang terjadi adalah, salah satunya misalkan ini ya, Samuel itu sejak kecil dia memang dibesarkan oleh Eli. Dia nggak melihat contoh lain. Cara Eli membesarkan kedua anaknya itu adalah satu-satunya cara yang dia kenal. Mungkin sekali Eli itu tuh nurutin anak, nggak tegas sama anak. Makanya Tuhan kan memarahi dia itu lebih menghormati anaknya. Dia tegur anaknya pun nggak dengerin dia. Nah, kesimpulan saya adalah kemungkinan besar waktu anak-anaknya kecil, Imam Eli itu tuh nggak bisa tegas sama anaknya. Nah, Samuel kecil melihat bahwa Imam Eli itu tuh sama anak, ya mendisiplinnya lunak, hanya memberitahu, nggak ada sanksi, nggak bisa tegas sama anak, membiarkan anak, mungkin nanti diberitahukan lagi, nggak cukup diberitahukan lagi, tapi nggak ada sanksi tegasnya. Nah, mungkin sekali itulah pola asuh yang dilihat oleh Samuel. Dan akhirnya waktu Samuel menikah, mempunyai anak, dia menerapkan pola asuh yang sama. Sehingga anak-anaknya pun akhirnya itu nggak terkontrol. Samuel yang begitu hati-hati, di akhir hidupnya kan dia berkata kepada orang Israel, siapa yang bisa mengatakan saya pernah mengambil sapi dan kambing lembu kalian? Siapa yang bisa berkata saya telah merampas hak kalian? Enggak. Jadi dia hidup dengan begitu lurus. Tapi sama anak kemungkinan nggak menerapkan disiplin yang baik. Pola asuhnya jadi mirip dengan Imam Eli. Ya, jadi apa yang bisa diterapkan oleh Samuel kepada orang lain ini rupanya nggak bisa diterapkan pada anak-anaknya sendiri gitu Pak ya. Itu ironi ya. Misalkan kita lihat ya waktu Samuel itu menghadapi Saul. Saul itu kan diharuskan oleh Tuhan untuk taat ya, membasmi Agag raja dan satu negerinya. Tapi dia nggak melakukannya. Samuel datang, Samuel marah sekali, tegur Saul. Dan akhirnya Samuel yang membunuh Raja Agag itu. Nah pertanyaannya, ya itu tadi yang Pak Gunawan tadi munculkan. Kenapa dengan orang lain dia bisa begitu tegas, tapi dengan anak-anaknya nggak bisa? Kenapa dia bisa mendisiplin orang lain, anaknya nggak bisa? Dugaan saya adalah itu. Karena sejak kecil dia hanya melihat satu model pola asuh. Yaitu model pola asuhnya Imam Eli. Yang sama anak lunak. Jadi akhirnya sama anak sendiri dia begitu. Dan bukankah itu tuh memberi dampak yang sangat luas. Israel nggak lagi diperintah oleh Tuhan secara langsung lewat hamba-hambanya. Tapi hanya diperintah oleh raja. Sejak itu muncullah Saul. Bukan lagi seorang hakim atau imam seperti Samuel. Ya Pak Paul, kalau begitu, apakah seseorang itu bisa berkata bahwa saya menjadi begini ini karena orang tua saya dulu mendidiknya tidak betul gitu? Di satu pihak kita bisa berkata ada pengaruh besar ya bahwa apa yang kita alami dulu, apa yang kita dulu petik, terima dari orang tua, ini sekarang harus kita petik, itu betul sekali. Namun di pihak lain,
kita mesti akhirnya tuh berkata bahwa saya pun bertanggung jawab untuk belajar yang benar. Seharusnya lah misalkan Samuel dari kecil anak-anaknya dia mulai melihat kok anak saya kok makin seperti Hofni dan Finehas ini nih. Harusnya saya juga dong berubah dong. Saya harus lebih tegas sama anak dan sebagainya. Saya nggak bisa lagi tuh memberikan kesempatan kepada anak saya semena-mena berbuat semaunya. Enggak, saya harus lebih tegas dong. Nah, tapi itu pun tidak dilakukannya. Jadi ada tanggung jawabnya ya, tanggung jawab Eli maupun tanggung jawabnya Samuel. Dia seharusnya sudah tahu mengubah cara itu, tapi ternyata ya tidak. Ya, jadi sebenarnya siklus atau spiral kehidupan ini, khususnya untuk pengaruh yang jelek, itu bisa diputuskan oleh seseorang kalau dia mau belajar dan berubah gitu Pak Bang. Betul sekali. Dia mesti menyadari bahwa caranya keliru. Ini langkah pertama tadi yang kita sudah singgung. Dia mesti sadari ini nih nggak benar. Jangan membenarkan diri. Jangan justru berkata, saya kasihan, saya nggak mau anak saya mengalami keburukan dan sebagainya. Makanya saya harus mengasihi. Akhirnya nggak menerapkan disiplin. Nah itu yang nggak benar. Jadi kita mesti menerima fakta, yang nggak benar adalah nggak benar. Kita mesti berubah. Ya, tapi untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif, kan itu bisa dilestarikan Pak. Justru ya hal-hal yang positif, yang baik, itu yang kita harus teruskan ya kepada anak-anak kita. Sehingga sejarah yang baik yang telah kita alami dulu dengan orang tua kita, akhirnya berulang kembali dalam sejarah hidup kita. Ya Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul bacakan? Firman Tuhan di Amsal pasal 10 ayat 17 berkata, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Pada akhirnya Tuhan pasti ya memberitahukan kita jalannya yang benar. Didikan-didikan itu kita terima, kita mesti indahkan. Kalau nggak indahkan, ya tersesat. Tapi kalau kita indahkan, kita justru akan berjalan menuju jalan kehidupan. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa sejarah berulang. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.